صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد وصحبه والآله. Alhamdulillah ya, sama-sama kita muliakan Ustaz Khairul Lubis. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badannya, selalu memberikan mudah-mudahan sebagai menjadi sebab sampainya hidayah kepada kita dengan sebab bacaan-bacaan Al-Quran indahnya. Dan yang sama-sama kita muliakan juga orang-orang tua kita, terkhusus Sahibul Bait. Mudah-mudahan rumah baru ini menjadi sebab keberkahan di dalam hidupnya, rumah yang menjadi sebab timbul kebahagiaan, kesakinahan, kemawaddahan dan rahmah di dalam keluarganya, di dalam seluruh orang-orang yang berkaitan dengannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini, pagi yang sangat cerah di rumah yang sangat nyaman. Mudah-mudahan juga Allah selalu jaga kesehatan kita semuanya. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan iman, dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kehadiran Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabatnya, keluarganya, kerabatnya, keturunannya dan seluruh umatnya ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini terima kasih banyak sama-sama kita ucapkan kepada seluruh yang hadir, terkhusus kepada Sohibul Bait juga di acara yang sudah sama-sama kita tahu. Kita diundang untuk hadir syukuran terhadap rumah baru ini yang dengan niat mudah-mudahan rumah ini menjadi yang selalu diungkapkan oleh semua orang, yaitu Baitul Jannati. Amin. Rumah
termasuk salah satu hikmah Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW diturunkan, diutus oleh Allah di negeri Arab, yang mana bahasa Arab itu walaupun kalimat yang pendek tapi bisa mencakup makna yang sangat besar. Baiti jannati, kalau dalam arti bahasa Indonesia rumahku surgaku, mungkin kita hanya paham sekedar itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, baitun itu diambil dari kata bata yabitu mabitan. Ya. Bata yabitu mabitan artinya menginap di malam hari. Artinya menginap di malam hari di sini, bahkan Allah Subhanahu wa taala memakai baitun atau rumah di dalam Al-Qur'an. Allah menggunakan baitun juga di dalam firman-Nya. Bukan berarti mabit menginap di dalam rumah itu hanya ada di malam hari, atau rumah itu hanya dipakai untuk menginap. Tapi yang dikatakan bait itu adalah suatu tempat bernaung yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan di dalam seluruh para penghuninya. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau ada rumah, tapi rumah itu tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan ketenangan bagi penghuninya, tidak bisa dikatakan baitun sebagaimana Allah menyebut baitun di dalam Al-Quran. Ya. Ketika Allah menyebutkan baitun di dalam Al-Quran, artinya bait itu adalah tempat bernaung yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, dan bagi orang-orang yang ada di luarnya selalu rindu untuk berada di dalam rumah. Ya, berbeda dengan kita sekarang. Kalau kita sudah di luar, mau pulang malas karena di rumah entah itu banyak masalah, banyak ketidaknyamanan, dan dia bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih yang ada di luar rumah. Dan itu tidak kita harapkan. Kalau sudah rumah menjadi surga, siapa orang yang mau keluar dari surga? Setiap dia berada di luar surga, dia selalu ingin kembali kepada surga. Sebagaimana kan jelas kita ini nenek moyang kita kan berasal dari surga, Nabi Adam alaihissalam. Ya memang kita ini asalnya semua berada di surga. Cuma tinggal tunggu waktu kita bakal balik ke rumah kita. Mudah-mudahan balik ke rumah kita. Amin. Ya, jangan belok. Kalau belok tujuannya cuma satu, nggak ada lagi. Ya, tujuannya cuma satu. Ya mudah-mudahan semuanya nggak ada yang belok dari jalannya. Nah itu surga. Kalau kita sudah keluar, rasanya pengen kembali karena tidak ada kenyamanan yang lebih nyaman daripada surga. Tidak ada ketenangan yang lebih tenang daripada surga. Tidak ada kebahagiaan yang kita dapat melebihi kebahagiaan yang ada di surga. Nah kalau sudah rumah kita jadikan sebagai surga, ya otomatis kalau kita keluar pengennya pulang aja. Ya, di luar pengennya pulang aja. Artinya pulang bukan berarti meninggalkan kewajiban yang ada di luar. Artinya kita lebih memilih cari ketenangan di rumah daripada ke tempat lain. Itu kalau sudah rumah kita jadikan sebagai surga kita. Bagaimana caranya? Nah ini masalahnya. Ya, bagaimana caranya agar rumah kita ini menjadi surga sebagaimana yang kita harapkan? Ya jelas kita mengikuti sesuai syariat yang telah diajarkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, dan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sama-sama kita sering dengar, dan kita harus sama-sama belajar biar kita tahu dan biar kita sama-sama bisa paham bagaimana bisa menjadikan rumah sebagai surga kita. Karena kemegahan, kemewahan, dan fasilitas yang kita miliki bukan menjadi jaminan ketenangan, kebahagiaan. Karena kita sama-sama tahu ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan adanya di dalam hati, bukan ada di dalam rumah, bukan ada di dalam kendaraan dan lain sebagainya. Ya, tapi kita berharap ya dengan kita bersyukur sama-sama di sini, membaca doa, membaca maulid sesuai yang sudah kita baca dari runtutan acara mulai subuh sampai malam. Ada 2 kali membaca sholawat, ya 2 kali membaca sholawat. Artinya itu jelas awal
kunci sebagai menjadikan rumah ini menjadi baiti jannah. Bahkan di dalam kitab Fathul Alam itu sudah dijelaskan, ya, kalau ada rumah, benda, air, apapun yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW itu memberikan keberkahan yang sangat banyak. Bahkan salah satu kalimat yang di dalam kitab itu dijelaskan, wa in quri'a, ya, wa in quri'a maulidun Nabi SAW ala ma'in faman syariba min dzalikal ma' dakhala qalbahu alfun nur wa rahmah wa kharaja minhu alfu gilin wa ilah wa la yamutu dzalikal qalb yawma yamutu qalb. Ya, barang siapa dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, dibacakan sholawat, ya, atas air, maka barang siapa minum dengan air yang bekas dibacakan maulid Nabi tadi, ya, kharaja qalbahu alfun nur, dakhala qalbahu alfun nur wa rahmah, maka orang yang minum dari air tersebut akan masuk ke dalam hatinya 1000 cahaya dan 1000 rahmah. 1000 cahaya dan 1000 rahmah. 1000 cahaya. Cahaya ini hati kita perlu cahaya. Kenapa hati kita perlu cahaya? Jangankan hati, kalau kita mata aja, mata kita, walaupun mata kita sehat, nggak ada penyakit apapun, kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa lihat. Kalau malam hari di dalam rumah tiba-tiba mati lampu, apa kita bisa jalan dengan lancar? Tabrak sana, tabrak sini, kaki nyenggol sana, nyenggol sini. Padahal mata sehat itu, kok nggak bisa lihat? Ya, mata sehat butuh bantuan cahaya. Begitu juga hati. Hati ini kalau nggak ada cahayanya, akhirnya nggak bisa melihat kebaikan orang, terutama yang di dalam rumah. Suami melihat istri ini salah, terus istri melihat suami salah, terus ngelihat anak salah, terus sama anaknya orang baiknya luar biasa, sama anak sendiri malah marah terus, ya. Sama orang di luar baiknya luar biasa, sama istri sendiri, sama suami sendiri marah terus, nggak ada benernya. Padahal kalau dulu suami istri baru pertama kali kenal, ya, sejelek apapun dia punya kesalahan ditutupin, punya kebaikan kecil dibangga-banggain. Tapi kalau sudah lama menikah, ya kebalikannya, punya kesalahan kecil dibesar-besarin, punya kebaikan yang banyak dilupakan. Nah, itu yang bikin kita sering sakit hati, ya, masalah kecil dibesarin, masalah besar tambah parah. Tapi kalau kita mau bikin selesai, bikin tenang hati ini, masalah besar dikecilin, yang kecil dilupakan. Ya, itu aja simpel. Nah, itu sebabnya kita perlu cahaya di dalam hati kita. Kalau hati kita ini nggak ada cahaya, itu tadi nggak bisa melihat kebaikan orang, nggak bisa menerima nasihat orang, melihat semua orang salah, menganggap dirinya yang paling baik, menganggap dirinya yang paling berjasa, yang paling hebat dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena hatinya nggak ada cahaya. Warahmah, kasih sayang, hatinya nggak ada kasih sayang, lebih sayang sama orang lain daripada orang yang dekat dengannya, khususnya istrinya, keluarganya, anaknya, orang tuanya, tetangganya, semuanya. Seharusnya orang-orang terdekatnya itu yang lebih berhak untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan kasih sayangnya. Nah, ini disebutkan dalam Fathul Alam, barang siapa yang minum air yang air itu dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan masuk di dalam hatinya alfun nur wa rahmah, 1000 cahaya dan 1000 rahmat. Maka kita sering lihat kalau kita hadir tabligh akbar, hadir maulid akbar, hadir acara-acara majelis di mana-mana, biasanya orang selalu bawa air, ya, biasa bawa air biar baca maulid dapat berkah, dibacakan doa sama habib, sama guru dan lain sebagainya. Itu tujuannya. Tujuannya itu, nggak ada yang lain. Bukan cuma itu, wa kharaja qalbahu al-fudil wa illah, dan barang siapa orang yang minum dari air yang dibacakan oleh Nabi, maka akan keluar di dalam hatinya 1000 penyakit dan 1000 kotoran. Penyakit hati ini kan banyak, ya, penyakit hati ini banyak. Ya, kalau hati kita ini nggak pernah dibersihkan, kotor dan lain sebagainya, akhirnya macam-macam, ya, akhirnya macam-macam. Dan yang terakhir, wala yamutu dzalikal qalb yauma yamutu, dan tidak akan mati hati orang tersebut di mana hati semua orang bakal mati.
Ya, ini hati. Makanya bersyukur luar biasa kalau kita sering baca maulid, kemudian rumah dibacakan maulid, itu sebab memberikan ketenangan salah satunya. Ya, jadi kalau kita punya rumah agak sedikit rasanya gelap, rasa kurang nyaman, bacakan maulid ya. Ya, bacakan maulid insya Allah itu sebab ketenangan. Ya, apalagi semakin sering semakin nyaman. Bukan cuma maulid, semua ibadah, semua zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak percaya, ya, masjid, ya, masjid itu bisa kita katakan tempat paling nyaman. Ya, paling nyaman. Di masjid orang tanpa ambal, tanpa kasur bisa tidur dengan nyaman. Bisa tidur dengan nyaman. Kalau kita lihat masjid raya di Citra itu, masjid raya di Citra, itu parkiran penuh, bukan parkiran jamaah aja, tapi parkiran para pedagang. Ya. Kalau sudah waktunya sholat zuhur, mereka istirahatnya ke masjid. Walaupun masjid itu kipasnya semua dimatikan, semua rasa sejuk, nyaman, damai, tenang, itu di masjid. Ya. Kalau bapak-bapak ada ibu-ibu yang kurang bisa tidur, datang aja ke masjid, tidur di masjid. Yakin bisa tidur, ya, dijamin bisa tidur. Ya. Semuanya nggak ada yang bisa mengelak itu, karena memang masjid tempat ternyaman. Kenapa bisa seperti itu? Karena masjid itu nggak luput setiap hari, setiap waktu dibacakan sholawat, dibacakan zikir, dan di situ tempat ibadah. Artinya tempat ibadah itu bisa memberikan ketenangan. Allah sendiri sudah bilang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu dapat menenangkan hati? Cuma itu, nggak ada yang lain. Kita cari ketenangan bukan dari jalan yang lain. Ya, yang memberikan ketenangan hanya Allah. Yang bisa memberikan ketenangan hanya Allah. Ya kan, kita sama-sama. Kalau kita analogikan, kita punya HP nya. Ya, apapun merek macam HP-nya. Contoh, kalau kita punya HP mereknya Samsung. Kalau Samsung HP kita itu rusak, kan kita nggak mungkin kita bawa HP Samsung itu ke service center yang lain. Kita bawa ke service center iPhone atau HP-HP yang lain, nggak mungkin. Mereka bisa memperbaiki, cuma nggak sempurna. Tapi kalau kita bawa ke service center Samsung sesuai HP yang rusak, karena dia spesialisnya, pasti sempurna. Begitu juga kalau kita cari ketenangan yang lain, kalau kita sumpek, galau dan lain sebagainya, kita cari ketenangan bukan jalan yang sudah ditunjukkan sama Allah. Mungkin bisa tenang saat itu aja, pulang selesai dari situ sumpek lagi. Ya, nggak ada jalan yang lain, karena spesialis ya Allah sudah. Yang bisa memberikan ketenangan hanya Allah, sudah spesialitas. Ya, nggak ada, jangan cari jalan yang lain. Kalau cari jalan yang lain cuma sebentar. Tapi kalau kita ngikut jalannya Allah, sesuai tadi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir sudah, dengan ingat Allah, dengan baca sholawat kepada Nabi, dengan beribadah, dengan belajar ilmu agama, itu akan memberikan ketenangan. Ya, bukti yang sangat-sangat kita bisa rasakan masjid tadi. Masjid tadi dibacakan maulid, dibacakan zikir, tempat ibadah, tempat orang belajar agama dan lain sebagainya. Akhirnya bukan cuma penghuni, tempatnya aja bisa kita rasakan kalau tempatnya itu bisa menjadikan kita tenang. Ya, sampai orang yang nggak bisa tidur aja, kalau sholat Jumat waktu khutbah tidur semua. Ada orang datang masuk masjid untuk hadir sholat Jumat, tiba-tiba pas dia tiba-tiba habis baru masuk dengar orang komat. Dia tanya sama orang sebelahnya, ini masjid apa? Kok sholat Jumat nggak ada khutbahnya? Kok tiba-tiba langsung sholat? Bapak tadi tidur. Baru masuk masjid sudah tidur, bangun-bangun sudah komat. Ya, saking nyamannya. Ya, coba kalau di rumah, ya bapak-bapak di sini, walaupun secapek apapun dari luar, nyampe rumah apa langsung tidur? Apa bisa langsung tidur? Nggak bisa langsung tidur. HP dulu yang dipegang, apakah dulu yang dipikirkan dan lain sebagainya. Nggak bisa langsung tidur. Kenapa? Karena rumah yang ada tidak senyaman masjid. Ya. Apakah perlu rumah kita jadikan masjid biar nyaman? Bukan nama atau bangunan yang kita ganti, tapi kegiatan di dalamnya yang perlu kita ganti. Kegiatan di dalamnya apa?
Ya rumah itu kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan sholawat, kita isi dengan zikir, kita isi dengan ibadah, kita ajarkan sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah tersebut, kita adakan kebaikan, jangan masukkan maksiat-maksiat di dalam rumah. Insya Allah rumah itu pasti sudah kayak masjid ketenangannya, pasti sudah. Ya, nggak ada yang lain. Ya, itu sudah jalannya Allah jelaskan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, ya, waman amila salihan min dzakarin aw unsa, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, Allah sendiri berfirman yang artinya barang siapa melakukan amal soleh, barang siapa melakukan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin, dan dia dalam keadaan beriman, artinya orang muslim, orang mukmin, orang beriman, maka kata Allah, fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka aku kata Allah pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia. Itu jalan satu-satunya, nggak ada jalan yang lain. Kalau kita mau dapat kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, caranya cuma satu, melakukan amal soleh. Ya, melakukan amal soleh. Amal soleh dengan cara apa itu tadi? Beribadah jangan ditinggalkan, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, baca zikir kepada Allah, baca sholawat kepada Nabi, ajarkan anak istri kita melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya, jangan masukkan maksiat ke dalam rumah kita, jangan masukkan keburukan di dalam rumah kita dan lain sebagainya. Kalau mau melakukan maksiat jangan di rumah, keluar dulu. Ya, rumah ini tempat yang sangat nyaman. Ya, rumah ini kan kita katakan tadi surga. Ya, di surga itu nggak ada kotoran, nggak ada kecapean, nggak ada kerusakan, nggak ada keburukan. Di surga nggak ada. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti masuk surga. Amin. Surga yang bertetangga dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surga nggak ada, surga sangat nyaman. Ya, surga sangat nyaman. Ya, surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu rumahnya luar biasa, kan? Tajri min tahtihal anhar. Ya, tajri min tahtihal anhar itu gambaran. Tapi sebaik apapun kita berimajinasi tentang gambaran surga, itu surga lebih baik. Karena sudah dikatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, surga itu keindahannya tidak pernah dipandang oleh seorang pun, keindahannya tidak pernah didengar oleh siapapun, dan keindahannya tidak pernah terbersit di dalam hati seorang pun. Tapi kalau gambarannya itu istana yang terbuat dari batu-batu mulia, dari batu yakut, batu zamrud dan lain sebagainya, itu rumahnya. Kemudian di bawah rumah itu mengalir sungai, sungai yang airnya bisa diminum, yang putihnya lebih putih daripada susu, yang manisnya lebih manis daripada madu, yang lezatnya lebih lezat daripada arak. Itu gambaran orang Arab dulu, itu nggak ada yang lebih baik. Arak itu adalah minuman mereka dulu, orang-orang Arab. Sebelum pengharaman turun, itu dulu halal. Ya, arak minuman yang memabukkan di zaman dulu, zaman Nabi Muhammad sebelum itu halal. Ya, halal. Tapi arak dulu nggak seperti arak sekarang. Ya, arak sekarang, kalau arak dulu itu hasil sari buah yang difermentasi. Ya, kalau di dalam kitab-kitab itu yang sering dijadikan arak itu kurma, anggur sama apel. Ya, diperas, diambil sarinya, kemudian difermentasi. Itu minuman sehari-hari mereka. Kalau kita sekarang seperti air putih kan. Mereka haus minum itu, ada tamu dikasih itu, mau ngapa-ngapain minum itu. Itu minuman favorit mereka, orang-orang Arab pada zaman dulu. Ya, maka kalau ada minuman yang lebih lezat daripada itu nggak ada. Dan di Arab itu kan padang pasir. Ya, di Arab itu padang pasir, nggak ada tempat rekreasi orang-orang Arab, itu nggak ada. Ya, mau ke laut jauh,
Mau ke gunung, gunungnya gunung batu. Kalau di Indonesia masih mending, gunungnya penuh dengan pemandangan yang indah, pepohonan, buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau di Arab gunungnya gunung batu. Ya mau ke taman-taman mana gurun pasir semua. Nggak ada tempat rekreasi. Kalau zaman dulu tempat rekreasinya cuma satu. Rekreasinya itu melihat bulan purnama. Ya, kalau ada bulan purnama, waktu bulan purnama itu orang-orang Arab itu akan keluar rumah, dan rumah keluar bawa ambal di depan rumah, bawa makanan sambil melihat bulan purnama. Itu rekreasinya orang Arab dulu. Maka ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, rekreasinya mereka berganti jadi memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu sahabat membuat syair seakan-akan bulan purnama ini cemburu kepada Nabi Muhammad. Semenjak datang Nabi Muhammad, bulan purnama nggak pernah dipandang lagi. Mereka lebih memilih memandang wajahnya Nabi Muhammad. Kalau lagi sumpuk-sumpuk datang ke Nabi Muhammad, bawa tikar di hadapan Nabi Muhammad, lihat wajahnya Nabi Muhammad, itu membahagiakan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan rezeki untuk memandang wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Arab dulu, padang pasir. Makanya kalau ada rumah di bawahnya mengalir air, itu luar biasa. Ya, rumah semegah ini, kemudian di bawahnya mengalir air, ada gemericik air yang memberikan ketenangan. Mau buah, mau kita mau makan apa aja ada. Itu keindahan yang luar biasa. Itu rumah yang ada di surga. Tapi sekali lagi, itu kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sebagus apapun imajinasi kita menggambarkan tentang arti itu, surga lebih indah, surga lebih baik. Dan mudah-mudahan kita kembali ke sana, karena rumah kita asalnya di sana. Jangan sampai belok. Kalau sudah belok, itu tadi beloknya cuma satu, nggak ada lagi. Cuma surga neraka. Rumah kita surga. Ingat, rumah kita surga. Jangan cari yang lain. Rumah kita surga. Jangan belok ke rumah yang lain. Rumah yang lain neraka. Ya, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Syaratnya cuma satu tadi. Ya, ngikut ajaran Nabi Muhammad, ngikut apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belajar semuanya tentang semuanya. Gimana caranya supaya kita bisa mengamalkan amal soleh dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita bisa memahaminya? Dengan belajar. Maka wajib belajar, itu wajib. Belajar ilmu agama khususnya. Maka beruntung ya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih diberikan kesempatan sering belajar ilmu agama, hadir majelis taklim, itu keberuntungan yang luar biasa. Bahkan disebutkan kata Nabi Muhammad SAW, ya, idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan kebaikan di dalam diri seseorang, maka Allah akan menggiring orang tersebut untuk belajar ke tempat-tempat yang di situ bisa memahami ilmu agama. Ya. Ketika Allah menginginkan kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, maka ketika Allah menginginkan hamba tersebut menjadi orang yang demikian, Allah akan kirimkan orang tersebut untuk memahami ilmu agama dimanapun dia berada. Ya. Jadi bersyukur luar biasa kalau kita belajar agama yang seperti ini. Artinya Allah menginginkan kebaikan di dalam diri kita. Maka guru-guru kita itu membuat survei. Ya, guru-guru kita itu membuat survei dan ternyata benar. Ya. Kalau di antara kita penghuni rumah yang sering bertengkar, sifatnya nggak baik dan lain sebagainya, dipastikan minimal dalam 1 minggu hadir majelis 2 kali. Ya, minimal dalam 1 minggu hadir majelis 2 kali. Kalau sudah hadir majelis, coba selama sebulan pasti ada perubahan. Dan setelah disurvei, orang-orang yang mengikuti demikian semuanya berubah. Semuanya berubah. Karena Imam Fathul Musli pernah berkata, dulu pernah berkata, alaisal maridu idza muni'a 'anil ta'am wasyaraf wad-dawa salasa ayyam yamut faqadzalikal qalbu idza muni'a 'anil ilmi wal hikmah salasata ayyam mata. Imam Fathul Musli pernah berkata, bukankah ada orang yang sakit, ketika orang sakit itu dicegah dirinya dari makan dan minum dan obat selama 3 hari dia akan mati? Ini orang sakit.
Bukankah orang sakit itu kalau dicegah dirinya dari makan minum selama 3 hari dan obat akan mati? Iya, akan mati. Orang sehat aja nggak tahu bisa hidup atau enggak kalau nggak makan minum dan nggak obat, apalagi orang sakit. Begitu juga hati, kata Imfatul Muslim. Ya, Imfatul Muslim begitu juga hati. Hati ini kalau nggak dikasih ilmu dan nggak dikasih hikmah selama 3 hari, ya dia akan mati. Hati. Nah itu hatinya akibat sering marah, akibat nggak bisa susah menerima nasihat, akibat susah melakukan kebaikan, akibat melihat orang lain selalu salah. Itu tadi karena hatinya nggak pernah diasupi hikmah dan ilmu. Maka guru-guru kita membuat itu tadi panduan. Kalau kita pengen berubah, pengen tenang dan nyaman, minimal 1 minggu hadir majelis 2 kali. Ya. Jadi siapapun, ya anak kita, istri kita, diri kita sendiri, ya kalau pengen diri kita berubah, hadir majelis ilmu seminggu 2 kali. Kalau di Samarinda ini luar biasa, mau semalam 2 kali 3 kali ada. Apalagi cuma seminggu 2 kali, dan bisa kita dengan kesibukan yang banyak yang dimiliki oleh para ulama sekalian, tetap bisa kita cari waktu, mau habis subuh, mau habis zuhur, mau habis asar, mau habis maghrib, mau habis isya, ada. Kalau kita mau cari majelis di Samarinda ini lengkap. Ya, mau di rumah sendiri dilihat dari live bisa. Kita sudah dikasih fasilitas yang luar biasa, nggak seperti orang-orang dulu. Ya, yang sangat susah mau belajar ilmu agama. Orang-orang kalau ke Mekah belajar ilmu agama naik kapal berbulan-bulan. Ya, mau beli buku dan lain sebagainya susah. Kita dengar cerita dari orang-orang dulu kalau sekolah jalan kaki jauh. Ya di sini lebih pernah semua orang-orang tua semua di sini. Kalau dulu belajar ke sekolah jalan kaki jaraknya berkilo-kilo. Mau punya buku tulis nggak punya. Imam Syafi'i itu, ya Imam Syafi'i yang kita sama-sama sudah sangat tahu. Imam Syafi'i dulu saking miskinnya orang tuanya, ibunya Imam Syafi'i setiap hari datang ke jagal sapi, jagal onta, jagal kambing, itu datang. Untuk apa? Untuk meminta tulang. Ya, tulang yang sudah dibuang itu diminta sama ibunya Imam Syafi'i. Kemudian dikasih Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk alat tulis. Jadi zaman Imam Syafi'i itu, teman-teman Imam Syafi'i kalau mau belajar, itu yang lainnya bawa kertas, bawa kulit untuk nulis. Imam Syafi'i ini bawa tulang. Saking susahnya belajar pada zaman dulu. Imam Syafi'i kemana-mana mau belajar itu nentengin tulang. Diketawain sama teman-temannya, Imam Syafi'i ini karena bawa tulang. Imam Syafi'i, sekarang engkau menertawakan saya, tapi lihat suatu saat nanti di masa depan, kita lihat sendiri Imam Syafi'i sekarang menjadi imam, menjadi pemimpin madhab Syafi'iyah yang umatnya di mana-mana. Ya, Imam Syafi'i saking susahnya, saking miskinnya, nggak bisa beli kulit, nggak bisa beli kertas untuk nulis, Imam Syafi'i pakai tulang. Ya. Tapi semangat belajarnya luar biasa. Nah sekarang yang sudah fasilitasnya kita luar biasa, mau belajar keluar rumah ke masjid banyak. Masjid sekarang di Samarinda sudah angin, AC, ya, ambal di bawah ambal dikasih styrofoam itu, jadi sangat nyaman, empuk. Ya. Mau sujud walaupun digesek-gesek kepalanya nggak bakal hitam, empuk soalnya. Ya. Sudah empuk, AC nyaman, dingin. Ya tinggal duduk dengerin ceramah itu pun masih susah. Kalau nggak mau dari rumah denger live, lihat TV dari HP, itu pun masih susah. Itu kan luar biasa kalau kita bandingkan dengan zaman dulu. Ya, kita bukan melihat semuanya dengan kesusahan ini, tapi kita lihat masa yang akan datang. Ini yang diperlukan hati kita. Ilmu dan hikmah itu yang diperlukan oleh hati kita. Agar apa? Agar hati kita nggak gelap, agar hati kita nggak mati, minimal maksimal juga. Ya, biar kita bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, khususnya yang ada di dalam keluarga kita, agar kita bisa mendapatkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan berkat majelis ini kita bisa menjadi sebab
kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah ampuni semua dosa kita. Tidak Allah keluarkan kita dari tempat ini, tidak Allah bubarkan dari tempat ini kecuali Allah kabulkan segala hajat kita. Allah angkat semua penyakit kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang barokah. Allah berikan rumah kita, rumah yang tenang, rumah yang nyaman, rumah yang membawa kebahagiaan, rumah yang membawa penghuninya taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Abdurrahman telah menyampaikan beberapa hal tentang kenikmatan dalam rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Ananda Samsul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau lah kita bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati orang tua saya, Pak Aliansa, Om Sabran, dan para yang hadir di sini. Sedikit saya ucapkan tentang rasa syukur saya atas terbangunnya rumah ini. Jadi untuk saya tidak bisa mengucap apa-apa, cuma bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berselawat kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.